calon wapres terpilih saudara Gibran bukan calon yang pantas untuk dilantik oleh MPR. Maka di sini kami bikin spanduk, hentikan dinasti Jokowi, batalkan pelantikan Gibran. Itu latar belakangnya, itu Raja Jawa tanda turun ya, batalkan pelantikan Gibran. Gak jelas. Raja Jawa Dalam sebulan ini, insya Allah dengan aksi ini makin lama akan semakin bergulir, menjalar kemana-mana ke kampus-kampus besar lainnya. Kita harapkan mahasiswa dan sini juga elemen mahasiswa juga akan turun dan akan berkebar ke kampus mana saja, dari UI, dari IPB, dari Trisakti atau di Bandung, dari ITB, dari Unpad, di Jogja juga UGM. Mulailah dari sekarang, wahai teman-teman kalangan muda, kami ini alumni yang sudah punya pengalaman dari zaman Orla, zaman Orba 98. Saatnya sekarang mahasiswa angkatan 24 bikin sejarah untuk menyelamatkan republik ini dari seorang capres yang tidak pantas, seorang capres suku papa yang tidak punya kualitas sama sekali, nggak punya intelektual, punya dari kalangan IT atau dari kalangan psikiater, suka itu nonton film porno ya, nggak cocok ya. Jadi dengan ini mulainya aksi ini makin bergulir kemana-mana. Insya Allah Tuhan melindungi kita, tidak akan semua dengan damai. Karena kita sudah punya sejarah di mana pemimpin kita, Pak Karno, Pak Harto mundur dengan secara damai, dan kita harapkan nanti Jokowi juga mundur. Jokowi mundur dan Gibran batal dilantikan. Jokowi dan ya, batalkan Gibran. Ya. Hentikan dinasti Jokowi. Hidup. Dari kacamata ada nggak kacamata? Ya. Ada, tapi yang ijazahnya asli. Iya. Hidup rakyat. Oke, ada yang mau ngapain? Barisan ini. Oh, ini ada tidak? Ini. Kita 10 tahun udah muak dengan kezaliman ini. Kita mulai sekarang perlawanan kita. Jangan mudah kita dinamobokan, ditakut-takuti. Nggak ada lagi cerita. Silakan dari Bang Isak, dari alumni UI. Sebetulnya sudah cukup dari satu tadi mewakili forum aksi. Tapi tetap saja orang mainkan ada lagi yang ngomong dan saya dituduh. Oke, kita sudah mengenal ya, keadaan ini membuat kita seluruh rakyat Indonesia terancam masa depannya, ya, karena undang-undang yang dibikin ini adalah undang-undang anti rakyat. Yang nomor satu tentu saja Omnibus Law yang mengizinkan pemerintah merampas tanah-tanah rakyat dimanapun di wilayah-wilayah strategis dan mengandung tambang untuk diberikan kepada konglomerat dengan stempel proyek strategis nasional, menjadi kawasan-kawasan ekonomi khusus yang menciptakan kawasan-kawasan pemiskinan rakyat Indonesia yang baru, karena mereka disilakan tidak diganti tanah-tanah itu, tidak dibuatkan rumah dulu, tempat dulu diganti, tidak, tapi langsung diambil, silakan cari di mana saja, boleh di gunung-gunung, boleh masuk laut, boleh kemana saja. Dan ini di zaman merdeka tidak boleh terjadi. Maka dari itu, dari undang-undang ini saja sudah cukup syarat untuk dimakjulkannya dinasti Jokowi, sudah cukup syarat. Hentikan dinasti Jokowi, batalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka di tanggal 20 Oktober 2024 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, dalam beberapa menit ke depan ini saya akan menemani pemirsa sekalian dengan cuplikan-cuplikan video terkait dengan kecaman kepada Bapak Gibran Rakabuming Raka yang adalah calon wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Yang mengejutkan di sini ketika ada komentar dari netizen yang mendesak agar seorang Gibran Rakabuming Raka itu dibatalkan untuk dilantik
menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia untuk mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Apakah desakan-desakan ini merupakan desakan yang serius yang harus dipertimbangkan secara matang, ataukah desakan-desakan yang sifatnya hanyalah sandiwara semata? Apakah ini adalah desakan-desakan yang berdasarkan pada konstitusi, ataukah desakan-desakan yang muncul dari kelompok-kelompok tertentu yang tidak suka dengan keluarga Jokowi? Cerita-cerita tentang Gibran Rakabuming Raka, tentang Kaisang Pangarep, tentang Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini memang ramai didiskusikan di media sosial. Yang lebih ramai adalah pembahasan tentang akun Fufu Fafa. Benarkah bahwa di suatu hari nanti Prabowo Subianto akan berusaha untuk menggantikan calon wakil presiden yang dipilih oleh rakyat, yakni Gibran Rakabuming Raka? Karena ada indikasi kuat pemilik akun dari Fufu Fafa itu adalah 99,99% Gibran Rakabuming Raka. Tetapi apapun itu, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita terlebih dahulu menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Inilah komentar dari netizen yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Selamat menyaksikan. Sekarang kita dihebohkan seantero jagat dunia maya tentang akun Fufu Fafa yang sangat rasis dan vulgar. Bahkan akun Fufu Fafa ini disinyalir atau diduga mempunyai kesamaan dengan akun Chili Pari Catering yang pernah diposting di status akun Twitter Presiden Joko Widodo, yang diduga menyebutkan kedua anak kandungnya, antaranya Kaisang dan Gibran. Kuat dugaan atas akun tersebut dimainkan oleh salah satu orang admin, yaitu Gibran, anak sulung dari Presiden Jokowi. Pertama, akun ini sama-sama mencari ingin membeli gunting, dan akun Fufu Fafa ini kelupaan password saat Kaisang, anak bungsu Presiden Jokowi, mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakaknya Gibran. Kedua, balasan percakapan Gibran di akun Chili Pari Catering dan akun perpajakan. Ketiga, murkanya Gibran di akun Fufu Fafa dengan balasan perkataan anjing kepada politikus Demokrat Bapak Andi Arief. Dari sekian banyaknya bukti dan fakta, para netizen dan ahli IT menyimpulkan bahwa 99% akun Chili Pari Catering dan akun Fufu Fafa ini dimainkan oleh satu orang yang sama, yaitu tertuju kepada Gibran, anak sulung Presiden Jokowi. Selain sangat rasis dan vulgar, juga menghina calon presiden Bapak Prabowo dan anaknya sebagai homo, dan juga menghina anak sulung dari mantan presiden Bapak SBY, yaitu Mas AHY. Karena panik dan ketahuan akun Fufu Fafa ini diduga milik Gibran, mulai menghapus ribuan postingannya di medsos, sehingga Bapak Prabowo mengkhawatirkan akun Fufu Fafa ini milik Gibran, anak sulung Presiden Jokowi. Seharusnya sebagai anak presiden, terlebih lagi pejabat publik, dan sebentar lagi menjadi wakil presiden Republik Indonesia, seharusnya wajib menjunjung tinggi martabat perempuan, bukan merendahkannya. Mengapa Prabowo melihat fenomena yang terjadi tentang akun Fafa hanya diam aja, hanya santai aja, dan tidak mengeluarkan statement apa-apa? Kenapa yo? Oke, ikutin ya. Jadi yang pertama ya, ini menurut saya, disclaimer ya, menurut saya, dengan kejadian akun Fufafa ya yang digelontorkan oleh dalang dan dimainkan oleh para pembenci, netizen, influencer dan lain-lain, itu dianggap santai aja. Karena apa? Karena Pak Prabowo tahu bahwa orang-orang yang sekarang masuk memainkan akun Fufafa dan lain-lain, menjelekan keluarganya Pak Jokowi adalah orang-orang yang pernah
mendukung dia. Dan Prabowo tidak akan ambil pusing karena dia tahu siapa dan dari mana mereka, petanya seperti apa. Dan Prabowo mengetahui bahwa selama 2014 sampai 2019 dengan orang-orang itu dia selalu kalah. Karena permainannya hanya black campaign bisanya gitu. Dan Prabowo sudah menyadari itu, makanya kalah terus kan, didukung sama mereka. Mending bergabung sama Jokowi gitu, yang permainannya lebih elegan, bukan mainkan isu PKI lah, isu ijazah lah gitu ya. Nah, kedua, kenapa Prabowo diam aja? Ya karena sekarang teman-teman bisa lihat mana yang sekarang di mata publik yang baik, mana yang buruk. Pasti yang buruk kan sekarang stigmanya Pak Jokowi ya, dan keluarganya. Prabowo semakin baik nggak namanya? Semakin baik. Dan ini penting sekali untuk transisi dia memegang kepemimpinan berikutnya, ketika masyarakat semua golongan mempercayai dia, gitu ya. Saya mendengar ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Prabowo kecewa setelah mengetahui ini, dan Prabowo sempat marah atas temuan-temuan ini. Tetapi kan kemudian disebut-sebut pula oleh sumber itu bahwa Prabowo diberikan nasihat ini boleh jadi adalah upaya adu domba, misalnya ini adalah upaya untuk mengembalikan republik ini kepada fase-fase 10 tahun yang lalu terjadi pembelahan akibat cebong kampret dan seterusnya yang terus-menerus terjadi. Nah, baru setelah itu ada yang menyebut-nyebut katanya Prabowo berusaha untuk memaafkan. Meskipun belum tentu itu adalah punyanya Gibran. Nah, tetapi orang-orang di sekeliling Prabowo seperti kayak Sufmi Dasko mengatakan Prabowo nggak mikir itu, nggak mempersoalkan itu. Nah, boleh jadi benar, tetapi ada informasi yang mengatakan ketika Prabowo marah ya boleh jadi benar juga. Jadi marah pada satu saat lalu kemudian memaafkan pada saat yang lain kan bisa saja terjadi setelah diberikan penjelasan, setelah diberikan berbagai macam kemungkinan yang akan terjadi. Nah, maka mestinya kalau itu sudah ditempuh ya lerem toh, istilahnya apa, adem kan. Tapi ini kan masih menggunung terus ini, menjadi semacam konsumsi yang terus menerus terjadi. 2 pekan lebih ini masih terus berjalan kan, dan makin kesini makin ramai kan, karena satu persatu bukti itu kan terbongkar. Karena kan sebelumnya kan orang hanya fokus pada pernyataan misalnya mengatakan ada calon presiden yang keluarganya berantakan, anaknya menyimpang, nggak layak lah kita ucapkan di sini kan, menyimpang dan seterusnya, disebut menyimpang ya, dan beberapa stigma negatif lah yang menyatakan itu. Lalu ada celetukan yang menunjukkan bahwa ya ini orang yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup, tidak memiliki proses internalisasi etik yang cukup untuk merespon sesuatu. Nah, jadi betul kata Mas Jaka tadi, akan sangat memprihatinkan kalau betul bahwa ini memang akun itu punyanya Wakil Presiden terpilih, dalam hal ini adalah Gibran Rakabuming Raka. Kalau memang betul itu terjadi, ya harus ada upaya sistematis untuk menasihati, untuk memberikan masukan-masukan kepada Gibran, untuk memberikan pelajaran-pelajaran kepada Gibran, misalnya kirim Rocky Gerung gitu kan, untuk menjadi mentornya Gibran. Ya, apa yang harus? Halo guys, menarik dalam cuplikan video di season kedua ini. Benarkah bahwa saat ini Bapak Prabowo Subianto sebenarnya sudah tahu bahwa akun Fufafa itu milik dari Gibran Rakabuming Raka, tetapi Bapak Prabowo Subianto pura-pura diam? Atau benarkah Prabowo Subianto akan mengambil sebuah keputusan yang tepat di waktu yang tepat? Terus terang, dalam komentar tadi ada pro dan ada kontra. Ada yang mendesak bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka tidak pantas
dilantik untuk menjadi seorang wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti. Alasan mereka sederhana, karena mereka telah menemukan cuitan-cuitan yang tidak bermoral dan tidak beradab dalam akun Kaskus Fufu Fafa itu. Apalagi mereka menduga kuat 99,99 sekian persen akun itu adalah milik dari Gibran Rakabuming Raka. Belum lagi ada cerita bahwa mereka ada yang menguji coba mengirim GoPay ke akun Fufu Fafa, dan nama yang muncul di sana adalah Gibran Rakabuming Raka. Seandainya benar bahwa akun Fufu Fafa ini adalah milik dari Gibran Rakabuming Raka, benarkah Gibran Rakabuming Raka pun pada akhirnya akan batal untuk dilantik menjadi seorang nomor 2 di bangsa ini? Cerita-cerita seperti ini masih menjadi misteri, karena sampai saat ini kita rakyat Indonesia, kita netizen Indonesia belum menemukan titik terang. Misalnya, ada nggak pihak-pihak yang melaporkan akun Fufu Fafa ini? Kalau kita mau berpikir dan menggunakan logika akal sehat kita, maka yang berhak untuk melaporkan akun Fufu Fafa ini adalah mereka-mereka yang merasa dirugikan. Dalam cuplikan video tadi, ada beberapa poin yang disentil dalam akun Fufu Fafa. Misalnya tentang cewek Papua, atau misalnya tentang Mbak Syahrini, atau misalnya tentang Andi Arief, ataupun misalnya tentang keluarga dari Bapak Prabowo Subianto. Kalau di antara mereka ini ada yang berani untuk melaporkan akun Fufu Fafa ini, maka proses hukum itu akan bisa dijalankan. Tetapi kalau pihak-pihak yang merasa dirugikan tetapi mereka memilih untuk diam, maka sampai kapanpun saya sangat yakin dan percaya kita netizen Indonesia hanya habis dikoar-koar. Lantas, kalau memang benar akun Fufu Fafa itu adalah milik Gibran Rakabuming Raka, mampukah Bapak Prabowo Subianto menerima kehadirannya menjadi seorang wakil presiden, dilantik bersama-sama di tanggal 20 Oktober 2024 nanti? Saya sangat khawatir bahwa saat ini Bapak Prabowo Subianto hanya bisa merenungkan, hanya bisa berpikir, hanya bisa untuk menghitung hari, bahwa keputusan itu akan beliau putuskan di waktu dan momen yang tepat. Mari kita dengarkan lagi komentar dari netizen yang lain. Gibran nggak layak dilantik jadi wapres, ini alasannya. Guys, masalah akun Fufu Fafa, kabar terbarunya sekarang banyak pihak yang kasih saran Gibran gak usah dilantik. Wah, apa ya alasannya? Nah, bagi Antony Budiawan dari Political Economy and Policy Studies, emang Gibran ini gak layak dilantik jadi wapres guys. Dia ikut pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Kalau wapres itu bisa diberhentikan kalau lakuin pelanggaran hukum guys, termasuk sikap buruk. Wah, bener juga ya. Antony nambahin guys, kalau emang ini terbukti Gibran, udah jelas dia nggak layak deh dilantik jadi wakil presiden. Jadi MPR harusnya nggak boleh dong ya lantik wapres yang bermasalah kayak gini. Sampai sekarang pun ini rakyat masih nunggu kejelasan dari kasus ini. Menurut kalian Gibran layak dilantik jadi wapres nggak guys? Saya sampai saat ini masih heran dengan pendukungnya Pak Prabowo.
Kenapa gitu kok diem aja ketika Pak Prabowo ini dihina sedemikian kasarnya oleh akun Fufu Fafa yang diduga milik Gibran. Ya terlepas itu milik Gibran atau bukan, ya kalian harus kasih reaksi dong. Ya kan, harusnya nggak terima kalian ketika Pak Prabowo ini dihina. Akun Fufu Fafa diduga kuat milik Gibran itu setelah dibongkar oleh salah satu akun yang namanya akun Anonymous kalau nggak salah. Nah ini dia penasaran mungkin kenapa nih akun menghina Pak Prabowo dengan kata-kata yang sangat kasar gitu. Kalau kita baca itu kita pasti mikir nih orang nggak beradab deh, nggak punya etika gitu. Soalnya kasar banget guys. Dan setelah ditelusuri ternyata semua mengarah ke Gibran. Baik nomor telepon, email, passwordnya, semua mengarah ke Gibran. Dan untuk kalian yang masih nggak percaya bahwa akun Fufu Fafa itu milik Gibran yang sudah menghina sangat kasar kepada Pak Prabowo, ya kalian cari bukti pembanding. Ya, sekarang ini kan sudah banyak nih bukti-bukti yang semuanya mengarah ke Gibran. Nah kalian sebagai relawan militannya Pak Prabowo masa diem aja gitu loh, nggak ada gregetnya sama sekali gitu loh ya. Dan buktikan ke publik bahwa akun Fufu Fafa ini bukan milik Gibran. Jangan cuma bisanya ngomong ini anak abah, ini kaum sakit hati, lepas alma mater jaket pilpresmu ya. Terus kalau ada yang ngomong itu kan terjadi di 2014 yang lalu, kenapa kok baru dibahas sekarang, baru ketahuannya sekarang? Emang kalau 2014 terus kalian mau terima gitu ya Pak Prabowo dikata-katain kayak gitu ya? Kalau aku sih pasti kasih reaksi gitu loh. Saya hanya ingin memberi pemahaman kepada kalian bahwa wakil presiden yang kalian pilih ini tidak sebaik apa yang kalian pikirkan gitu guys. Mulutnya sangat kotor. Kalau memang itu terbukti memang punya si Gibran, tapi 99% itu milik Gibran. Tuh. Ya 2014 si Gibran masih berumur 26 tahun. Tapi masa iya 26 tahun masih dibilang anak-anak gitu, remaja, kan nggak mungkin ya kan. 26 tahun itu kan udah dewasa gitu loh, udah bisa lah ngatur mulutnya. Masa iya ngomong mulut kayak nggak diayak gitu kan. Kasar banget tuh ngata-ngatain calon presiden kita 5 tahun ke depan ini guys itu ya. Yang ngatain tuh wakil presidennya gitu kan. Aduh, coba untuk kalian pendukungnya Pak Prabowo, kasih dong bukti ke kita bahwa akun Fufu Fafa ini bukan milik Gibran, dan kalian harus kasih reaksi nih gitu. Biarin nggak menjadi bola panas ke sono sini gitu kan, akhirnya lempar sono sini gitu, sampai Budi Ari saja bingung ya jawabnya. Ya gitu aja guys, makasih. Fufu Fafa 99,9% milik Gibran Rakabuming Raka. Oke, udah dibahas ya guys ya di videonya ini. Pak Roy Suryo sama Pak Bambang Wijanarko, mereka membahas detail lah tentang Fufu Fafa, terus nge-tweet apa aja dan hubungannya, interaksinya kemana aja. Wah serem banget ya kalau dipikir. Berarti memang sekarang wah, semua orang yang mungkin mau terjun dunia politik harus ini banget ya, memperhatikan jejak digitalnya gitu. Kita belajar dari Pak Ridwan Kamil sebelumnya, terus ada Mas Gibran gitu, yang jejak digitalnya tuh wah sampai segitunya gitu ya. Dan gue heran, wah gila, ternyata memang ada toolsnya guys untuk mengetahui jaringan dari sebuah akun sosial media. Dan gue juga termasuk yang pernah pakai tools itu, dan memang kelihatan ya jaringannya kemana aja. Nah, terlepas dari itu, terus kenapa gitu ya setelah Mas Gibran fix 99,9% kata Pak Roy Suryo ya, itu punya Fufu Fafa. Nah teman-teman harus lihat dulu Mas Gibran seperti ini ya pada saat beliau dulu dikenalkan oleh Pak Jokowi, dan memang nggak banget ya, cukup metal dengan rambut mohawknya. Jadi gue menganggap bahwa
Ya memang semua orang punya masa jahiliyahnya dan gue pun juga punya gitu ya. Dan kita semua punya masa jahiliyah di mana kita tuh ngelihat lagi gitu ya, misalnya wah gue gak banget dulu ya, terus bisa ngomong seperti ini pun juga karena proses gitu ya. Karena proses, ada wawasan, ada pengetahuan, dan ada apa ya, hal-hal yang memang seiring berjalannya usia itu memang bertambah gitu, mature gitu ya. Nah itulah kenapa experience doesn't lie, itu pengalaman itu nggak bohong, karena itu berdasarkan dari apa yang sudah dialami oleh orang tersebut. Jadi untuk itu menurut gua nggak masalah kalau memang Mas Gibran mengakui aja kalau akun Fufufafa memang milik beliau, karena kita semua pun punya masa jahiliyahnya masing-masing gitu. Kita semua punya masa yang dimana kita tuh nggak banget lah dulu, males gitu kalau balik lagi ke dulu ya, kenapa gue gini dulu ya. Nah itu lebih ke kayak gitu aja lah gue yang menganggapnya. Yang penting Mas Gibran tetap lanjut aja, dan ya udah, dia sudah berproses dengan dirinya guys, udah apa, mengalami asam garam politik yang akhirnya ya dia udah terpilih juga, beliau udah terpilih juga. Itu aja, thank you. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan komentar dari netizen di Indonesia perihal akun Kaskus yang bernama Fufufafa itu. Mari kita ikuti terus sampai tanggal 20 Oktober nanti. Benarkah bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka akan batal dilantik untuk menjadi orang nomor 2 di bangsa ini? Ataukah Bapak Prabowo Subianto tetap memilih Gibran Rakabuming Raka untuk mendampingi dirinya selama 5 tahun yang akan datang? Saya sangat yakin dan percaya bahwa ke depan ini pasti semakin ramai perbincangan terkait dengan akun Fufufafa ini. Mengingat banyak sekali hal-hal yang diuji coba oleh netizen guna membuktikan bahwa benar pemilik akun Fufufafa itu namanya adalah Gibran Rakabuming Raka. Tinggal sekarang kita menunggu bersama-sama siapa kira-kira yang akan melaporkan pemilik akun Fufufafa ini. Apakah datangnya dari Roy Suryo? Ataukah datangnya dari Andi Arief? Ataukah datangnya dari Mbak Sarini? Ataukah malah datangnya dari keluarga Bapak Prabowo Subianto? Waktu yang akan menjawab semuanya ini. Mari kita gunakan logika akal sehat kita dalam menanggapi isu-isu politik yang semakin hari semakin hangat menjelang pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka di tanggal 20 Oktober 2024 mendatang. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.